Lihat Quran. Itu jabatan. Di pengajian tidak sedikit yang kemasukan setan. Jangan marah. Muludan seragam berem, Isra Mi'raj seragam koneng, tahun baru seragam ijo, halal bihalal seragam oren. Iya apa iya? Setan. Jangan bercanda, lawan ayatnya. Jelas saya menyampaikan. Saya tidak melarang Anda pakai seragam, silahkan duit Anda. Cuman jangan keseringan. Ini dia, pengajian banyak di mana-mana, tapi manusia tidak robah akhlaknya. Kenapa? Maaf, pengajiannya tidak ngupas Quran. Di kita banyak pengajian, tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Kapan pinternya? Cari di Quran ada nggak perintah ngaji pakai arisan? Kagak ada. Quran 30 juz 114 surat yang dibaca Yasin dulu. Nggak ada perintah pakai seragam, bolak-balik beli seragam. Mana tukang seragam ngacung? Lu mah enak tiap ngaji dapat duit, pikirin tetangga yang miskin gara-gara seragam kagak ngaji, dosa. Yang enak buat tukang seragam tiap ngaji dapat duit. Nggak ada perintah pakai seragam. Silahkan, jangan keseringan. 2 tahun 1 nggak ada gunanya. Itu kesetanan, cuma mejeng warna-warni, otak nggak ada ilmunya, percuma ngaji nggak nambah ilmu. Ada yang marah? Naik sini gue tatar. Saya tidak bercanda tuh. Kahai aja meninggal udah 10 tahun, nggak ditanya seragam. Iya apa iya? Dunia aja dipikirin, salah. Minta umur 1000 tahun lagi. Hairil Anwar, aku ingin umur 1000 tahun lagi. Ini dari ayat ini ngambilnya. Jangankan 1000 tahun, saya saja yang usia sekarang 70 tahun udah banyak yang diambil nikmat saya oleh Allah. Dulu saya dari remaja saya ceramah kemana-mana setir sendiri. Jakarta, ke Tanah Abang, ke Ciamis, ke Bandung setir sendiri. Dari usia saya 60 tahun, 61 saya minta diantar jemput. Kenapa? Saya bukan jailangkung, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Dulu saya kalau ceramah berdiri podium dengan gagahnya 2 jam 3 jam saya kuat. Dari mulai usia 60 tahun, Masya Allah saya minta kursi kayak begini. Kenapa? Saya kegendutan. Ini berat badan saya 82 kilo. Anda bayangkan daging kebo di pasar waktu lebaran 120.000. Tinggal dikaliin. Ponakan saya yang dokter bilang, Bidede kegendutan. Dengan usia 70, tinggi 160, minimal harusnya maksimal beratnya 60 kilo. Saya tanya sama ponakan saya, yang 22 lagi mau kemana ini? Disyukuri aja deh. Apa yang dibanggakan oleh kita? Semua dalam genggaman kita milik Allah. Kenapa sombong? Buang kesombongan. Malu sama Allah. Apa ancaman Allah bagi orang sombong? Anda lihat dalam surat An-Nahl 29. Padhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Palabi samaswal mutakabbirin. Masuki oleh kalian neraka jahanam. Kamu kekal dalamnya selama-lamanya. Seburuk-buruk tempat, kembali tempat orang sombong dan berbangga diri. Hati-hati, jauhkan sombong. Apapun itu karena semua milik Allah. Hadirin. Lalu setan menggoda manusia dari arah sebelah kanan. Dengan cara apa? Agama dipakai main. Agama dilecehkan. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 231. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadhkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan. Jangan kalian jadikan agama dipakai main. Ingat dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, itu pelajaran buat kalian. Punten, contoh. Mana caranya setan masuk dari sebelah kanan?
agama dipakai main. Contoh di pengajian, ustazahnya bilang, ibu-ibu kita mulai ngaji, baca Al-Fatihah, baca Yasin. Selesai Al-Fatihah, dipimpin Yasin oleh ustazahnya. Yasin wal Qur'anil Hakim turja'un. Saya tanya, ada orang kalau ngaji Yasin ngebut? Ustazahnya kesetanan, jamaahnya kesetanan, satu talim nol besar, kosong, nggak punya ibadah. Rasul bersabda, al ajalah minas syaiton wa tani minallahi ta'ala, terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan, kehati-hatian dalam ibadah perintah Allah. Kenapa? Anda lihat dalam Al-Quran Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Apa yang namanya tartil? Mahrojnya bener, tajwidnya bener. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuh. Punten, saya hanya menyampaikan Quran dengan sunnah Rasul. Terima syukur, nggak terima kelewatan. Contoh, di masjid depan imam taraweh nanti malam siapa? Bapak anu asik, demen gua mah kalau dia jadi imam, cepet. Iya apa iya? Imam taraweh tukang kebut banyak penggemarnya. Anda bayangkan, ada imam taraweh baca Al-Fatihah cuma dalam satu napas. Alhamdulillah, amin. Ada yang begitu? Kalian demen sama yang begitu? Imamnya kesetanan, jamaahnya kesetanan, satu masjid kosong semua, nggak ada yang dapat pahala. Rasul yang bersabda, la solata lima lam yakro bi fatihatil kitab, tidak sah solatnya kalau dalam satu rakaat nggak sempurna dibaca Al-Fatihatul Kitab. Itu hadisnya sahih. Jadi baca Fatihahnya yang tartil. Tuh. Sekarang yang keempat, setan menggoda dari arah sebelah kiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara perbuatan dosa dan maksiat dianggap baik. Anda silahkan lihat di dalam surat Fatir ayat 8. Apaman zuyyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasanah. Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat menganggap itu perbuatan baik? Zaman sekarang banyak orang berbuat dosa dan maksiat dipamerin sama orang bangga. Orang bercumbu dengan pacarnya dipamerin di medsos. Ada nggak? Kira-kira dalam Islam boleh apa haram? Pamer, mereka bangga. Orang yang melakukan perbuatan zina dipamerin di medsos, ada nggak? Dosa nggak zina? Merasa itu baik. Orang yang pakainya telanjang, meroketeng-teng, cuman pakai tali doang, celananya segini, dipamerkan tuh perempuan di medsos, ada nggak? Ini yang kata Allah, mereka kemasukan setan dari arah sebelah kiri. Perbuatan dosa dan maksiat dianggap perbuatan yang bagus. Sudah tidak punya rasa malu. Padahal Rasul bersabda, al-haya su'batum minal iman. Malu merupakan bagian iman. Kalau ada punya rasa malu, dia punya iman. Kalau dia punya iman, punya rasa malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, artinya Rasul mengatakan dia tidak punya iman. Yuk, sebelum datangnya kematian kepada kita, perbaiki yang salah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Karena semua manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian datangnya kapan kita tidak tahu. Likulli ummatin ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Nawar boleh nggak? Boleh. Kata yang belum kawin, ya Allah jangan mati kalau belum dikawinin. Orang yang habis dikawinin tanya mau mati nggak?
Kata yang baru kawin, ya Allah jangan mati kalau belum punya anak. Melahirkan. Orang yang baru beranak tanya, mau nggak mati? Nawar lagi, ya Allah jangan mati kalau anak belum gede. SD, SMP, SMA, gede tuh anak. Tanya yang anaknya SMA, mau mati nggak? Nawar lagi, ya Allah jangan mati kalau anak belum kuliah. Ya Allah jangan mati kalau anak belum sarjana. Yang anak sarjana mau mati nggak? Nawar lagi, ya Allah jangan mati kalau anak belum bekerja. Jangan mati kalau anak saya belum nikah. Jangan mati kalau anak saya belum punya anak. Siapa yang udah punya cucu ngacung? Mau mati nggak? Nawar lagi, ya Allah jangan mati kalau cucu belum gede. Tabarakallah, nawar mulu boleh dikabul. Wallahu alam, itu hak prerogatifnya Allah. Kewajiban kita manusia di alam dunia bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa, hasilnya hak prerogatifnya Allah. Laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang memberikan hidayah kepada manusia, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Al-Baqarah 272. Hadirin, kalau saya ngomong terus tidak ada. Silahkan Anda mau bertanya. Mangga Kang, operator ada berapa wirelessnya Kang? Tadi kalian megang wireless ada berapa? Mangga ibu yang mau nanya, mangga ngacung. Berdiri. Tadi ada wireless di sini. Wireless ada berapa? Operator, punten. Ini nih kasih, mangga. Cek di situ aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya salam kayaknya panjang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mbak Nah, Mama dari Desa Nama Sesian. saya Dede Rosidah. Yuk Mbak Ya, Nah. terima kasih. Curhat dong, Mam. Iya dong Mbak Nah. Yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya kita ingin memotivasi orang lain supaya bisa melakukan kebaikan dengan melakukan amal dan ibadah yang lainnya, misalnya bersodakoh atau beribadah yang lainnya, dengan mencontohkan diri, apa itu namanya riya dan sombong, Mama? Tidak. Mbak Nah lihat di dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Lagi dipoto sama ngape. Jadi kata Allah, hendaknya tiap komunitas, tiap kelompok ada orang yang muncul ke permukaan yang selalu mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Mereka semua orang yang beruntung. Itu kewajiban kita. Asal jangan maksa, la ikraha fiddin. Oke, Mbak Nah? Terima kasih Mama, semoga bisa Kembali. bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu mah udah gue wabarakatuh panjang dikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Mana? Sok. Gitu. Sok. Berdiri cek. Kalau ketemu saya semua jadi ece. Sok cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mama. Mau tanya Mama? Sok. Di sini yang saya ingin tanyakan, apabila ada seseorang yang sudah bekerja keras, siang pagi bekerja keras, tapi ibadahnya pun tidak ketinggalan Mama. Tapi beliau masih tetap saja hidupnya susah dalam kemiskinan. Ini ilustrasi ini yang terjadi di desa-desa umumnya seperti ini Mama. Sudah ibadahnya bagus, bekerja keras, tapi beliaunya masih dalam keadaan kekurangan. Yang saya tanyakan, apakah beliau ini termasuk dalam takdir mubrom atau yang mu'alak? Mohon penjelasannya. Oke. Anda lihat surat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nimatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Nikmat yang Allah berikan kalian nggak bakal bisa menghitungnya, tapi manusia orang yang zolim dan kufur dengan nikmat Allah. Hari ini bagaimana kondisinya? Kenapa orang sudah banyak beribadah tapi kehidupan ekonominya kurang pas-pasan, kata Mbak yang tadi.
Saya tanya hadirin, siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngacu. Siapa yang selama hidup musibah datang silih berganti ngacu? Ini yang ada. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Hebat jamaahnya Pak Hasan, udah apal rojiunya doang. Yang namanya manusia suatu saat diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takutnya punya makanan, takutnya punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Hadirin, kata Allah dalam ayat ini, semua manusia tanpa kecuali diberikan ujian, tapi tidak sama. Contoh, ada keluarga suaminya baik banget, istrinya centil. Ada? Coba ngacungtil. Keluarga lain, istrinya baik banget, suaminya ganjen, gak boleh lihat jidat licin, nyosor mulu. Ada? Jedotin ke tembok. Keluarga lain, suami baik, istri baik, anak pertama ngelawan. Ada? Anak pertama baik, yang kedua nyebelin, yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong. Suami istri anak semuanya baik, bapak kandung ngerongrong. Ada? Ibu kandung ngerongrong, saudara kandung ngerongrong. Ada? Semuanya baik, mertua nyebelin. Ada yang punya mertua nyebelin? Coba tunjuk mana mertua yang nyebelin. Kalau Anda nunjuk mertua yang nyebelin, saya jamin pulang dari rumah Pak Hasan Anda di PHK jadi mantu. Mertua baik, ipar nyebelin, ada nggak? Ipar baik, menantu minta dijitak. Tetangga nyebelin, sopir nyebelin. Masya Allah, ini ujian. Ekonomi nyebelin. Kemudian apalagi? Penyakit nyebelin. Ibu ini nanya, di kampung kami kebanyakan mereka kerja, mereka ibadah rajin, tapi rezeki segitu. Ini yang namanya takdir. Tapi Anda nggak usah khawatir. Innal insana ladolumun kafar. Nikmat yang Allah berikan itu bukan hanya duit. Ibu punya mata, bisa melihat nggak? Nikmat nggak? Coba mata ibu dicokel, mau nggak? No, kagak syukur loh. Ibu punya telinga, bisa mendengar, mau nggak jadi orang budeg? Nikmat loh. Ibu punya kaki, bisa jalan, nikmat nggak? Mau nggak kaki Anda dua ditukar dengan rumah mewah 1 miliar? Mau nggak? No, kagak mau loh. Maaf, yang namanya rezeki bukan hanya duit, bukan hanya kekayaan. Tubuh ini rezeki. Anda salah menilai. Boleh jadi kata Allah, kalau dia diberikan kekayaan belum tentu bisa mengolah kekayaan. Makanya Rian Demasit bilang, syukuri apa yang ada. Sian deh loh, kayak orang belum sarapan nyanyi. Jadi sekarang Rasul bersabda, sebagai seorang yang beriman, kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia itu bersyukur, syukur baik baginya. Kalau dia dapat musibah dan ujian, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Hadis Nabi yang lain mengatakan, seorang yang beriman, kalau soal dunia lihat ke bawah, kalau soal ibadah lihat ke atas. Alhamdulillah tubuh saya sempurna, banyak orang lahir gak punya kaki. Alhamdulillah saya sehat, orang seumur umur bengek. Alhamdulillah saya makan kenyang, orang dia titipi nasi aking, itu yang Anda lihat. Giliran ibadah lihat ke atas. Orang bisa tiap malam tahajud 11 sama witir, kok saya molor melulu. Orang bisa tiap hari sedekah ke miskin, ke anak yatim sekian, kok saya nggak pernah. Itu yang nggak pernah dipikirin. Artinya sadar nggak sadar Anda iri dengan rezeki orang. Siapa dia? Anda lihat surat An-Nisa 32. Fala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din
Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Jangan iri hati dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Jangan iri. Kalau laki-laki belajar yang pintar laki-laki, perempuan yang belajar yang pintar perempuan. Betul apa? Laki-laki yang bekerja yang dapat duit laki-laki, perempuan yang bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Jangan iri dengan rezeki orang. Siapa tahu orang yang rezekinya banyak, sedekahnya banyak, tengah malam tahajud mulu. Ini mah baru ibadah segitu diberi hitungan. Heran Allah, segitu ibadah udah banyak, segini artinya kurang bersyukur. Oke. Nomor berikut. Mana? Sok. Ada berapa wirelessnya? Operator, ada berapa wirelessnya? Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diri cek dulu lempar aja paling juga benjol. Jangan diasongin lu, kan banyak emak-emak. La ilaha illallah, di estafet kali kolor ijo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong cek. Kalau curhat di Indosiar setengah 4 pagi, kalau di TV One jam 8. Galau nih mah gitu, Mbak. Gini loh, Ma, jika ada seseorang yang tidak ikhlas menerima kajian atau bacaan-bacaan, apakah yang membaca itu berdosa, Ma? Saya nggak ngerti maksud Anda. Misalnya gini, Ma, aku kan membaca kajian Al-Berjanji. Dia kan tak tujuan saya. Bukan kajian. Apa? Bacaan. Ya, bacaan Al-Berjanji. Tapi dia aku ajak banyak baca sholawat, tapi dia apa tuh beringsik nggak mau jawab sholawat, Ma. Apakah aku yang berdosa? Sebetulnya gua nggak ngerti, tapi gua raba-raba aja dah. Begini barangkali hadis Nabi mengatakan kalau ada orang mengucapkan nama Rasulullah Muhammad, kita jawab. Ini barangkali maksud dia, gue kagak ngerti sih, bingung dia nanyanya. Jadi itu maksud saya. Kalau dia yang baca, mungkin temennya nggak membaca salawat. Itu maksudnya bukan? Iya, tapi dia itu sewot, Ma. Dia mencela aku. Oke, hadirin, saya tanya, apakah semua orang suka dengan kita? Kalau ada orang yang mencela aku, jangan sakit hati. Gue mah sering dicela orang, difitnah orang, dihina orang, nggak ada urusan. Orang menyela kita, mau memfitnah kita, menghina kita, jangan sakit hati. Selama yang gua omongin benar kata Allah, jangan mikirin orang. Anda jangan tersinggung, tapi tanya apa kesalahan saya. Kalau Anda tersinggung, Anda cengeng, dimanapun Anda nggak bakal punya tetangga. Terima kasih, Ma. Iya, jangankan kita, Rasul aja suka semua orang nggak sama Rasul. Ada yang benci, ada yang tidak suka, ada yang ingin membunuhnya. Hadirin sadar, ini dunia. Tidak semua orang suka dengan kita. Banyak yang tidak suka, banyak yang mitnah, banyak yang ngirim penyakit, dan seterusnya. Bahkan banyak ingin menghabiskan karakter kita. Makanya yakin yang gue katakan benar kata Allah. Orang ngomong apa, tidak usah bergeming. La ilaha. Terima kasih, Ma. Iya. Tapi hatiku sakit. Kenapa? Karena Anda pendendam kayak setan. Setan ketika oleh Allah diperintahkan sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Ada aba wastakbara minal kafirin. Dia takabur, sombong, tidak mau diperintahkan. Artinya kalau Anda ada orang nyela, Anda sakit hati, Anda sombong, tidak mau dicela, saudaranya iblis. Terima kasih. Biasa aja dicela orang, gue makanya gendut. Nggak pernah gue pikirin. Ya, nggak apa-apa. Iya, ngapain lu pikirin, kurus lama-lama lu. Ya. Biasa aja kali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Mam, Sok.
apa pengertiannya syariat, hakikat, dan torekot? Terima kasih. Ya, Ibu, yang namanya syariat itu ilmu agama. Hakikatnya itu adalah milik Allah yang sempurna. Semua itu hakikatnya Allah. Thariqah itu jalan bagaimana menuju keridhaan Allah. Itu. Jadi kayak gini, ini ngaji nih. Pak Hasan bikin pengajian. Panggil nih yang salawatan, panggil yang baca Quran. Ini tarikah. Tarikah itu thariq, jalan. Jalan menuju keridhaan Allah. Begitu, Pak. Jelas, Bu? Kalau diuraikan kepanjangan itu tugasnya kiai itu yang di depan. Waktu saya terbatas. Itu ada kiai. Oke. Nomor berikut. Udah pintar semua? Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu yang salam, lu yang jawab lah. Asan punya tetangga lu repot bener. Curhat mah. Mic-nya di mulut jangan di kuping. Akan curhat. Di mulut mic-nya. Ya, disuruh anak di perantauan, disuruh ada solawatan. Apa itu nyuruh nyantuni anak yatim itu baik apa enggak mah? Di panggung. Disuruh anak di perantauan, disuruh nyantuni anak yatim di panggung niku boleh apa enggak? Misalnya, Ya. Ibu punya anak di perantauan. Ya. Suruh baca salawat di panggung. Ya. Sama siapa? Sama panitia. Enggak sama anak-anak yatim. Suruh pada baca salawat. Ya. Sama gurunya. Sama gurunya sama Habib Sopi'i. Ya, terus Ada nyantuni anak yatim di panggung katanya baik apa enggak ini mah. bagus yang nyantunin yatim daripada nggak ada yang nyantunin. Makanya yatim itu bukan dari zakat, yatim itu dari sedekah. Kalau ada yatim terlantar di suatu kampung, yang dosa bukan hanya orang kaya tapi seluruh warga muslim. Katanya enggak baik mah orang istri nyantuni anak yatim di panggung. Maksudnya jangan pamer. Anda silakan lihat. Oke, lu kan nanya, gue jawabin, lu nyaut mulu sih lu mah. Mau didengerin nggak gue jawab? Oke. Anda lihat Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqatu pani immahiya wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. 1. Kalau kamu tampakkan sedekahmu dengan niat agar orang mencontoh saya, ini sangat baik buat kalian. Titik. 2. Kalau kamu berikan kepada fakir miskin, kamu sembunyikan sedekah kamu, ini baik buat kalian. Maksud ayat ini 1. Kalau saya bersedekah sama orang, saya umumkan, saya sedekah 100 juta. Tidak ada niat ria, tapi ngasih contoh sama orang. Kalau punya duit jangan pada koret, sedekah. Sangat baik. 2. Kalau ada orang bersedekah diberikan kepada fakir miskin, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu baik. Maksudnya, kalau orang nyantunin yatim itu hanya di panggung, salah, itu ria. Tidak perlu di panggung kok. Di kitab punten, jangan marah, banyak yang salah. Bangga di Majlis Talim nyantunin yatim tanggal 10 Muharram. Hadirin asal Anda tahu, dalam Islam tidak ada yang namanya lebaran yatim. Itu budaya orang Betawi. Nyantunin yatim tiap hari. Sadar oleh kita, yatim butuh makan tiap hari, sehari makan 3 kali, betul? Ongkos sekolah tiap hari, jajan di sekolah tiap hari, bayaran sekolah tiap bulan, beli tas, beli seragam, beli sepatu minimal 6 bulan sekali. Itu yang dipikirkan. Di kita mah di panggung, disorot sama kamera, bangga. Giliran hari-hari pada koret, ngapain pamer doang, itu dia. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu riya'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang yang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak ada beriman dengan Rasulnya. Ibarat orang yang nyimpan tanah di atas batu besar yang sangat licin, ketimpa hujan yang sangat besar. Ada batu, taruh tanah segenggam, hujan besar, tanahnya masih ada apa udah habis? Itu. Jadi maksud dia, kalau nyantunin yatim di panggung tidak baik. Karena apa?
pamer, bukan hanya di panggung, itu maksudnya. Ya mana kemarin saya itu disuruh anak-anak kalau punya rezeki ya. Lu punya mic bukan di kuping, di mulut mic lu tuh. Nih sini nih. Ya, niku saya itu disuruh anak-anak kalau ada rezeki itu iring sama yatim. Niku ada sholawatan. Mic-nya di kuping lu sini nih. Ada sholawatan mah di lapangan poli nekake Imam Syafi'i niku nyantunan yatim dibatalkan sama orang. Enggak boleh katanya enggak baik. Tidak usah pakai ngebatalin, yang ngebatalin aja belum tentu nyantunin. Ini dia lagunya orang kita. Nyantunin dia kagak, orang yang nyantunin dia stop. Oke? Makanya kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian adalah makhluk yang terbaik yang aku ciptakan di alam dunia, selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Kalian orang-orang yang beriman, nggak usah nyegah orang kalau kita aja nggak ngebantuin. Betul? Nomor berikut masih ada? Mana? Sok di mana? Mantanya mak. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong mak. Iya dong. Ini mak, seandainya ada orang yang sudah wafat, lah itu dibatalkan hajinya. Bagaimana mak penjelasannya? Saya bukan orang Departemen Agama Pak Hasan. Setahu saya kalau orang itu meninggal dunia dikembalikan seutuhnya. Tapi kalau Anda ikut plus, Anda bayar $18.000 bisa berangkat tahun ini, tapi visa Anda visa puroda. Seandainya keluarga Anda yang sudah bayar ke kami ini meninggal dunia, tetap masih kita berangkatkan 18.000. Tapi kalau yang ONH reguler itu biasanya dikembalikan 100%. Nah itu gini mak, jadi yang sudah meninggal dunia itu ada orang yang termasuk bertanggung jawab membatalkan haji. Jadi kitanya membayar sama orang yang itu tadi bertanggung jawab. Ambil sama keluarganya duit yang udah dikasih. Setahu saya sekarang yang namanya badal haji $1.000 14 juta. Itu. Jadi kalau dititipin orang ini meninggal, artinya diambil kembali karena dianya meninggal, kerjanya belum selesai. Ambil sama keluarganya, itu hak Anda yang membadalkan. Jadi yang namanya haji adalah wajib. Anda silakan lihat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah mewajibkan haji ke Baitullah bagi semua manusia yang istata'a, yang mampu, yang kuasa, yang sanggup. Kuasa di sini terbagi dua. Satu, kuasa dengan sendirinya, badan sehat, keluarga yang tinggal cukup buat hidupnya, di perjalanan aman, kendaraan aman, negara yang dituju aman, kemudian bekal di sana aman. Ini wajib. Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa idza ahadakum la yaqrahuna biha. Segera kamu tunaikan ibadah haji, tidak ada seorang pun yang tahu akan ada yang merintangi besok. Fa inna ahadakum, ini satu. Dua, kuasa dengan bantuan orang lain. Yang kedua ini terbagi tiga. Coba, satu, ini orang masih hidup kaya, duitnya cukup buat berangkat haji. Tapi ternyata dia sakitan dulu. Boro-boro berangkat ke Mekah tiap hari ke rumah sakit misalnya. Ini orang dalam ilmu fikih sudah wajib haji. Caranya bagaimana? Dia ngongkosin orang, dibadalkan dari A sampai Z atas nama dia. Biaya semua dia, hukumnya wajib. Titik. Dua, ini orang lagi hidupnya kaya, sampai mati tidak haji padahal duitnya banyak. Maka ahli warisnya sebelum warisannya dibagi ke ahli waris wajib membadalkan haji orang meninggal. Hukumnya wajib. Titik. Terima kasih sekarang Mama. belum. Satu lagi. Sekarang ada orang yang lagi hidupnya tidak kaya, buat haji tidak mampu, cuman anak mantunya kaya, membadalkan dia haji sah, badalnya cuman tidak wajib. Artinya anak mantunya anak soleh dan soleha, baru udah. Makasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Waalaikumsalam.
Atas nama saya Mbah Kurdi. Yang atas Mbah Kurdi, yang bawah Mohon penjelasannya Mamah Dede. Di dalam 2 kalimat syahadat, muadzin mengatakan atau membacanya tidak pakai wa. Sedangkan sang penghulu setiap menikahkan kedua mempelai membacanya kok pakai wa. Itu yang benar. Maksudnya wa ashadu. Ya, betul. Muadzinnya panggil, ajarin sama guru. Nih guru ngaji doang tuh pakai peci itu. Hitam pecinya putih tuh ustad doang. Jadi kalau kita kedengar ada orang salah, jangan didiemin. Kayak saya tadi, ada orang assalamualaikum, benerin langsung. Nih jangan tinggal diem kalian. Tegur tuh muadzin, kamu bacaannya salah, harusnya pakai wa, begitu. Kayak macam ada yang ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tugas kita membetulkan, jangan tinggal diam. Kalau kita tinggal diam, artinya mengizinkan kesalahan. Oke? Terima kasih Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda? Mau bertanya, Ma? Di mana? 2 pertanyaan, Ma. Mana sih? Diri dong, mana gue lihat. Oke. 2 pertanyaan, Ma. Sok. Kalau ada orang sakitnya lama, kata orang bisa mengurangi dosa-dosanya. Betul apa enggak, Ma? Yang kedua, kalau kita pengantin memotong kerbau, Ma, niatnya untuk akikah anaknya, itu sah apa enggak, Ma? Mohon penjelasannya. Anda silakan hadis Nabi yang pertama. Katanya kalau ada orang sakit ngapus dosa. Ma yusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala sakomin wala hazanin hattal hamma yahummuhu illa kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa kalian semua manusia, baik wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, kesedihan hati, kecuali menghapus dosa. Amin. Amin. Marolohok wae aing mah. Mana yang menghapus dosa? Contoh, ada orang ditakdirkan sakit, dia berusaha, dia pergi ke dokter, resepnya ditebus, diminum sesuai anjuran dokter. Dia selama sakit banyak mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya baru tumben sakit, sehatnya lama. Banyak berzikir, banyak bertaubat, banyak minta ampun. Ketika seseorang ditakdirkan sakit, Rasul bersabda, Allah panggil 3 orang malaikat. Hei malaikat, ambil sari wajahnya, hanyutkan di laut. Yang tadinya segar bugar pucat. 2. Hei malaikat, ambil kekuatan tubuhnya. Yang tadinya gagah perkasa, dihanyutkan ke laut, jadi leklok letoy. 3. Hei malaikat, ambil dosanya, hanyutkan ke laut. Sekarang, kalau orang sakit tadi sabar, banyak bersyukur, banyak berzikir, maka ketika didatangkan waktu sembuh, amin. Amin. Mau sembuh enggak? Ketika datang waktu sembuh, Allah perintah ke malaikat, hei malaikat, kembalikan sari wajahnya, yang tadinya pucat seger lagi, amin. Hei malaikat, kembalikan kekuatan tubuhnya, yang tadinya letoy gagah lagi, amin. Malaikat yang ketiga bengong, halo, dosanya kembaliin, jangan. Dia sakitnya sabar, bersyukur, banyak zikir, biar dosanya nganyut di lautan, amin. Ini yang dimaksud kenapa penyakit itu menghapus dosa, titik. Beda kalau orang yang sakitnya ini ngerosulo, ada sakit, ada nggak yang sakitnya gitu? Mana orangnya? Ngerosulo, heran ya gue, udah makan Paramek nggak sembuh, makan Panadol nggak sembuh, ngadumel mulu, boro-boro syukur, boro-boro sabar, boro-boro zikir, dia dari penyakitnya, tapi tidak terima ngerosulo kubur nikmat. Datang waktu kesembuhan, amin. Kata Allah, hei malaikat, kembalikan sari wajahnya, yang tadinya pucat segar lagi, amin. Hei malaikat, kembalikan kekuatan tubuhnya, yang tadinya letoy gagah lagi, amin.
hei malaikat kembalikan semua dosanya. Oon, amin katanya. Na'udzubillahimin. Jadi tidak semua orang sakit dosanya dihapus oleh Allah. Kalau yang sakit yang Rasulullah tidak terima, tidak syukur, tidak sabar, tidak zikir, walaupun sakit dosanya tetap tidak dihapus. Dua, ibu nanya apaan? Yang kedua gue lupa. Kalau kita menikahkan anak memotong kerbau mah, tapi niatnya untuk hakikah anaknya, boleh apa enggak mah? Rasul bersabda, kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi tudbau yaumal sabihi wa yuhlaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Kalau orang tuanya mampu, paling baik akikah hari ke-7. Kalau tidak mampu, kelipatan 7, hari ke-14, hari ke-21. Kalau orang tua tidak mampu, berapa usia Anda? 20, 30, 40, 50, belum akikah. Boleh jadi orang tua kita miskin. Atau orang tua kita kaya tapi nggak ngerti hukum. Sampai usia segitu Anda belum akikah, silahkan boleh mengakikahkan diri sendiri. Cuman permasalahannya, daging akikah sama dengan daging korban. 2/3 hak fakir miskin, 1/3 buat kita. Anda lihat dalam Al-Hajj 28. Kalau anak Anda dikawinin daging kebo hanya buat nungguin tamu semuanya, salah. Karena 2/3 hak fakir miskin. Bagikan dulu ke fakir miskin, baru sisanya buat hajatan. Oke? Sama dengan korban. Harusnya miskin 2/3, yang korban sama panitia 1/3. Jangan marah. Ada yang nanya, saya mah ngejawab doang. Di kita misalnya di RW sini mau hari korban, kambing 40, sapi 3, harusnya fakir miskin 2/3, yang korban dengan panitia 1/3. Maaf, jangan marah, tanggung. Ada yang nanya, di kita banyak yang salah. Ketua panitia paha belakang kambing sama pala, Pak Lurah paha belakang sama ati, Pak RW paha belakang, imam masjid paha belakang, tokoh agama paha belakang, fakir miskin paha tokoh masyarakat paha belakang, fakir miskin tulangnya doang sama isi perut, maka semua panitia dosa di hadapan Allah. Mana panitia? Saya mah ada yang nanya, jawabin doang. Marah lawan tuh surat Al-Hajj 28. Begitu kata Allah. Nomor berikut. Terima kasih Ma. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dong Ma. Ya dong. Apakah mundur sampai 3 kali? Niku solusinya bagaimana toh Ma? Lu ngomong gua kagak ngerti. Ngomong apa sih kamu? Nggih, terus niku. Ngomong naon cenah teu ngarti aing mah. Ngomong pakai bahasa Indonesia gua kagak ngerti. Woi, gua orang Ciamis. Niku mam mundur niku sampai 3 kali niku tasih batal. Nggih. Masih batal. Ya Ma, masih batal. Niku bagaimana solusinya dong Ma? Ngomong apa sih dia? Itu bagaimana? Iya. Oh, dia wudhu Ya, batal. wudhu. Kentut apa kencing? Sampai 3 kali. Saya tanya, kamu masih kentut apa batal. kencing? Kentut menawi wong suruhan tiyak orang suruhan ti orang Ma. Lu ngomong pakai bahasa yang gua ngerti sih. Orang wudhu kentut, wudhu kentut, wudhu kentut. Terus apa lagi pertanyaan kamu? Makanya ngomong bahasa yang gua ngerti. Solusinya bagaimana dong Ma? Kalau seandainya orang itu normal, kentut itu membatalkan wudhu kalau normal. Tapi suatu saat orang yang diberikan penyakit oleh Allah, misalnya nenek-nenek tua, aki-aki tua, remnya sudah blong, wudhu kentut, habis wudhu ke sholat, jangan ada jeda dalam sholat. Kentut tidak berdosa karena bukan kesengajaan, penyakit.
ngono enceh ngertos boten boten ngertos gua ngomong ngerti nggak sih Kertas mah. Tahu. Ya. oke Ya. kecuali kalau kita normal kentut batal tapi kalau ada orang penyakit mungkin habis makan ubi cilembu dikit-dikit nah itu insya Allah kalau bukan kesengajaan makanya dari wudhu ke sholat tanpa jeda langsung sholat di dalam sholat keluar tidak sengaja tidak batal penyakit Udah mah. ya udah Terima kasih dong Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. ada di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Curhat dong, Ma. ya dong cek Yang saya mau tanyakan, Ma, masalah akikoh dan khol, Ma. Seumpamanya saya mau khol ayah saya, tapi belum akikoh anak saya. Alangkah baiknya kambing itu untuk anak saya atau untuk ayah saya, Ma? orang yang meninggal mah ada kewajiban akekah ini salahnya kita punten akekah itu dipotong ketika orang masih hidup di kita banyak yang salah lagi hidup duit punya nggak pernah akekah udah mati baru akekah terlambat sekali lagi kalau kita masih hidup duitnya ada akekah masih hidup salah lagi hidup duit ada akekah enggak korban enggak begitu mati baru akekah orang mati mah udah nggak ada kewajiban ibadah saya menyadarkan anda yang belum ngerti selama ini akekah teh kalau bisa masih hidup masa motor bisa nyicil akekah kambing nggak nyicil aneh kumah TV nyicil akekah nggak bisa nyicil cicil lah buru itu segerakan kewajiban dari Allah oke? Makasih, Ma. Satu lagi boleh, Ma? Sok. Apa orang duda boleh jadi imam, Ma? Boleh. Mana duda? Hei, sholat lohar jadi imam. Lu si aneh. Nanyanya ini karena nggak belajar fikih di pengajian. Boleh nggak duda jadi imam? Boleh. Jadi lurah boleh. Sesuatu yang tidak perlu ditanyain. Mana duda? Nggak masalah kok aneh gue sih baru tumben dengerin guru ngajinya nggak pernah diajarin sih aneh gue mah mau duda mau punya bini ke mau aki-aki ke asal bacaannya tartil boleh jadi imam oh iya imam sholat oh iya gue tahu di imam sholat mau duda ke jadi imam sholat punya bini imam sholat kagak ngape nggak nyambung jaka sembung mawa petei tenyambung nanya macam-macam aja asal nih tetangganya nih nomor berikut mana masih ada sok cepetan mic-nya mana Kang mana si panitia sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, lu jangan kekencengan, lu habis makan jangkrik lu. Yuk. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai pembawa acara umpamanya arisan dan hutang pihutang, kalau tanggung jawab saya di dunia belum kita penuhi dengan orang yang bersangkutan, Ma. Kok pembawa acara gua nggak nyambung nih? Pembawa arisan, Ma, maksudnya. Nah itu yang gue nggak ngerti kalau lu bilang pembawa acara. Ya, maaf. Kalau ya. ada orang megang arisan, itu maksudnya. Ya. Ada orang belum lunas arisannya. Ya. Betul? Anda tagih, resiko ada jadi ketua arisan. Tagih yang belum bayar mana? Tagih. Begitu. Dan masalah hutang piutang lainnya umpamanya Ma belum dibayar gitu, kalau orangnya sudah meninggal bagaimana itu hukumnya? Orang yang meninggal dunia hutangnya tidak dibayar, ruhnya mudabdabun bainas samai wal ar. Ruhnya tidak sampai kepada Allah, tergantung antara langit dan bumi. Anda lihat. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, salatkan teman saya." Rasul nanya, "Dia punya utang?" "Tidak." Disolatin. Gak lama ada orang lagi, "Rasulullah, salatkan teman saya." Rasul nanya, "Apa dia punya utang?" "Punya."
Apa dia punya harta buat bayar utang? Punya. Enggak. Tidak masalah. Rasul nyolatin. Datang lagi orang, ya Rasulullah, sholatkan teman saya. Apa dia punya utang? Punya. Apa dia punya harta buat bayar utang? Tidak punya. Rasul tidak punya, tidak mau nyolatin. Makanya jangan ngegampangin utang. Rasul bersabda, hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Malam hari gulang-guling nggak bisa tidur mikirin utang. Siang hari ditagih sama debt kolektor, tinggi gede, hitam, teriak-teriak, malu nggak sama tetangga. Makanya jangan biasain ngutang. Kita guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampaikan ke masyarakat, jangan ngebiasain jangan marah. Saya mau ngejawab yang nanya. Di kita banyak guru ngaji nyuruh muridnya ngutang seragam keblek. Iya apa iya? Lu ngapain? Terima kasih Mama. Yeah. Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti oleh orang-orang yang mempunyai urusan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya dia sekarang dia nagih utang sama yang belum bayar gitu. Kalau dia nagih nggak berani melalui mulut gue, lu bisa aja lu. Parah, lu pikir gue bodoh, gue ngerti. Pengumuman, siapa yang punya utang sama dia, arisan atau utang piutang apa, besok bayar. Udah gue sampein. Nyuruh gue nagih, gue tahu parah nih anak atuh. Nomor berikut. Masih ada, sok. Mic-nya mana? Tadi kan ada mic 2, kiri kanan. Mic-nya di mana lagi? Mic-nya. Operator, tadi mic-nya di mana? Woi. Yang megang mic siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sunarti. Seandainya sholat subuh lupa berdoa kunut, tidak sujud sahwi, itu sholatnya sah enggak Bu? Ada ulama yang mengatakan kunut itu sunat muakkad. Kalau tertinggal harus sujud sahwi. Ada ulama yang mengatakan kunut sunat biasa, artinya walaupun tidak kunut sah. Gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mah, ya, dalam sholat terus dan zikir itu baca sholawat aja langsung baca tahlil itu sudah cukup apa? Gimana? Balik lagi. Dalam sholat terus kita baca zikir, baca sholatnya udah kelar. Sudah. Terus berzikir, baca sholawat aja terus tahlil. Terus baca la ilaha illallah. Boleh nggak masalah? Itu sudah cukupnya mah? Boleh. Kalau mau sempurna lagi boleh, terserah. Itu kan hanya sunat. Itu apa lebih baik baca yang itu subhanallah itu lebih baik, lebih sempurna itu dibaca dulu. Oh ya, terima kasih Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut masih ada di sini? Ada Mah, ini Mah dari mukai Mama. Halo. Di mana? Halo. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menanyakan tentang masalah 10 haram yang biasanya itu diadakan santunan yatim piatu. Di situ banyak pula donatur-donatur yang menyumbang untuk santunan anak yatim piatu. Bahkan donatur-donatur itu tadi banyak terkumpul uang katakanlah 100 juta. Tetapi yang disampaikan diberikan kepada anak yatim piatu itu katakanlah hanya 50 juta. Yang 50 juta itu tinggal dikandung maksud untuk santunan yang tahun akan datang. Itu jagani manakala kalau tahun yang akan datang tidak ada donatur. Apakah itu hukumnya itu baik apa tidak? DODSASA. Hak anak yatim ngapain lu tahan-tahan? Kasih mereka semua, bayarin sekolah sampai setahun, beliin sepatu, beliin seragam, beliin tas. Itu ngapain tahan-tahan duit lu juga bukan duit orang. Hak anak yatim, Anda dosa. Jangan bilang tahun besok takut nggak ada yang nyumbang. Ngape ragu sih? Jangan takut miskin. Kita adalah hamba yang maha kaya. Hak orang yatim. Ya terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Waalaikumsalam. Sok. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana. Cepat.
Langsung pertanyaan. Ya, Mama, ya. Yang pertama saya dari Semarang, Mama. Pertanyaan langsung siang-siang aku pesawat baru. Sekarang alhamdulillah kita sampai pada bulan Rajab. Amalan kita yang paling utama untuk kita lakukan di bulan Rajab dengan hadis-hadis yang sahih apa, Mama? Yang pertama. Silakan anak banyak berpuasa, banyak sholat malam, kemudian hanya banyak berzikir. Hadis ini mengatakan banyak baca surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian ada titipan pertanyaan dari teman saya. Ada pengalaman bahwa mereka mempunyai anak sudah hamil di luar nikah. Jadi sebelum nikah mereka hamil, kemudian meminta kepada penghulunya untuk menikahkan. Apakah pernikahannya itu sah dan yang jadi saksi-saksi itu juga dapat dosa? Rasul bersabda, orang yang sudah hamil tidak boleh dinikahkan kecuali nunggu sudah melahirkan baru boleh dinikahkan. Di masyarakat kita nutupin kemaluan, salah. Nutupin rasa malu. Tuh anak yang udah bunting dinikahin. Ada ulama, bukan hadis Nabi, mengatakan kalau yang menghamili niat sah, asal rukun nikah yang 5 ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil, kemudian ijab kabul. Tapi anak yang lahir di luar nikah bukan bin bapaknya, tapi binti ibunya. Hilang dari ayahnya 2 perwalian dan warisan. Udah habis. Ya, jazakumullah, Ustazah. Terakhir mana tadi? Sok. Ya Bunda. Assalamualaikum. Gua dipanggil Bunda, emang gua dorce. Ya Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir ya Mama. Ini Mama yang saya tanyakan kaitannya dengan qada dan qadar. Allah menetapkan qada dan qadar pada manusia. Sedangkan manusia itu selalu melakukan perbuatan dalam kejahatan dalam hidupnya. Apakah seseorang yang selalu melakukan perbuatan kejahatan, apakah itu termasuk takdirnya dari Allah? Makasih. Manusia punya kewajiban berusaha. Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Artinya di alam dunia siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, wajib bekerja berusaha di arah yang baik. Wahadainahum najdain. Itu bukan takdirnya Allah, tapi dia tidak berusaha ke arah yang lebih baik. Kesalahan dia. Sementara Quran petunjuk kita, hadis Nabi petunjuk kita, mereka tidak melaksanakan ini. Makasih, baik hadirin, maaf sekali terlalu lama saya berbicara, sudah 2 jam lebih 5 menit. Mengapa Ustadz? Terus sini. Baik hadirin, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bangun, kiai kita nutup doa. Pak Kiai doa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati salamah, ala niyati tadfa'il bala, ala niyati qabuli husnil khotimah liridhaillah wa bi barakatil Qur'anil azim wa bi syafaati Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliya'illahi ta'ala min masyariqil maghribiyah wa li qadai hajatina wa hajatikum min hawaijid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi maska hayati Thair binti Haji Hasan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna
nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita hadirin doa yang dipimpin oleh Kiai Abdul Habib. Terima kasih Kiai Abdul Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama dari Ibu Haja Mama Dede. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara yang berikutnya yakni penutup dari saya pribadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.